Nah, sebetulnya bagaimana sih proses asesmennya? Ini yang penting sebetulnya di dalam tahapan rekognisi pembelajaran lampau itu. Bagaimana cara asesmennya? Nah, inilah saya kira inti dari pertemuan ini. Mungkin nanti harus diikuti oleh tim teknis saja, para calon asesor, gitu, seperti yang tadi Bu Ana sampaikan, yang nantinya diharapkan sudah bisa mendapatkan sertifikat pelatihan. Artinya pernah lah mengikuti bagaimana proses asesmen dilakukan. Sehingga kita memiliki pemahaman yang sama dalam hal ini, bagaimana melakukan asesmen untuk rekognisi pembelajaran lampau. Karena yang saya temui beberapa saat ini, ya, beberapa yang saya lihat, itu bervariasi sekali dalam proses asesmen itu. Nah, seharusnya sih boleh itu bervariasi. Tapi tetap prinsipnya bahwa bukti yang disampaikan itu harus mendukung semua klaim capaian pembelajaran. Jadi baik, kita coba lanjutkan. Jadi mungkin intinya adalah pemahaman atau pengertian dari istilah asesmen itu apa sebetulnya. Sehingga mungkin itu perlu kita samakan dulu persepsinya, gitu ya, pemahamannya. Sebetulnya asesmen itu adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Itu sebetulnya inti dari asesmen. Nah, yang mungkin harus kita lihat adalah bukti ini yang paling penting. Karena asesmen itu adalah proses mengumpulkan bukti. Bukti yang mana yang kita kumpulkan itu. Nah, tentu kita harus coba lihat jenis-jenis buktinya. Nah, bukti itu umumnya adalah bukti yang disebut dengan bukti langsung, bukti yang tidak langsung, dan bukti yang tambahan. Nah, untuk perkuliahan, untuk yang reguler biasanya kita mengumpulkan bukti itu umumnya yang langsung dan tidak langsung umumnya. Lebih banyak ke yang langsungnya, ujian lisan, atau mungkin ujian praktek, atau mungkin nanti ujian tulis gitu. Masuk ke dalam langsung ini istilahnya. Sehingga kebanyakan terbatas pada tahapan-tahapan ini. Tapi jarang kita bisa mengabaikan, atau umumnya mengabaikan bukti-bukti yang ini. Nah, karena prinsip dari RPL ini tadi pengakuan capaian pembelajaran non formal dan informal, gitu kan. Sehingga tentu saja bukti yang ada itu banyaknya di sini. Bukti yang ada itu banyaknya di sini. Sehingga prioritas utama atau pintu gerbang utama untuk masuk ke RPL ini, melaksanakan asesmen RPL itu harus ini dulu. Harus dimulai dari mengumpulkan bukti dan melihat bukti, menilai bukti yang sifatnya tambahan atau disebut dengan bukti-bukti portofolio. Sehingga nanti mungkin Pak Deta akan menyampaikan pentingnya menyusun portofolio yang betul, gitu kan. Pentingnya kita membuat guideline yang disebut dengan formulir evaluasi diri untuk menggait calon agar bisa mengumpulkan bukti, gitu kan. Jadi ini. Jadi mulai dari sini kemudian masuk ke sini atau ke sini. Kalau potensinya di sini sudah baik, maka kita bisa lanjut ke melihat jenis bukti lainnya, itu dengan melakukan ujian lisan, melakukan wawancara, meminta untuk mendemonstrasikan pengetahuannya dan sebagainya. Tapi intinya dari sini dulu. Jadi ini yang perlu dipahami kita, atau sama-sama kita pahami, kita samakan persepsinya adalah pengertian asesmen ini, yang umumnya inilah asesmen untuk yang RPL. Gitu ya. Baik, berikutnya adalah bagaimana kita mengakui capaian pembelajaran non formal dan informal dan pengalaman kerja. Karena tadi kan ada dua asesmen. Jadi asesmen adalah yang pertama adalah non formal, informal dan pengalaman kerja ke formal. Satu lagi adalah asesmen yang formal ke formal. Kita lebih baik mungkin menyebutnya sebagai ekivalensi kalau untuk yang formal ke formal. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah pengakuan atau asesmen yang mengakui capaian pembelajaran non formal dan informal atau pengalaman kerja. Karena ini sesuatu yang baru di Indonesia ini. Sehingga saya coba untuk share pengetahuan saya gitu mengenai bagaimana cara melakukan asesmennya. Nah, umumnya asesmen, tahapan-tahapan asesmen, kalau tadi adalah tahapan-tahapan
RPL ya, dari mulai sebetulnya tahapan RPL itu dimulai dari konsultasi, terus kemudian aplikasi, terus kemudian rekognisi, kemudian nanti masih memberikan nasihat lebih lanjut gitu kan. Nah, kalau tahapan asesmen itu mulainya dari evaluasi diri calon peserta, kemudian wawancara dengan asesor, kemudian mendemonstrasikan pengetahuan, dan kemudian memberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti tambahan. Nah, evaluasi diri calon peserta itu bagaimana melakukannya? Nah, untuk bisa melakukan ini, maka kita harus menyiapkan CP program studi dan CP mata kuliah yang kemudian dikemas dalam formulir evaluasi diri. Nanti Pak Deta yang akan membimbing banyak tentang ini. Jadi tentang bagaimana menyiapkan formulir evaluasi diri ini. Ini sangat penting karena ini gerbang pertama untuk asesmen RPL. Mahasiswa diberikan formulir evaluasi diri untuk menilai dirinya sendiri. Seberapa jauh atau seberapa kompeten dia telah menguasai CP mata kuliah tertentu atau kompetensi unit kompetensi tertentu. Nah, juga adalah portofolio yang dikumpulkan oleh calon tadi. Nah, ini tahapan-tahapan awalnya. Nah, setelah kita melihat mengevaluasi hasil formulir evaluasi diri nanti yang dibuat oleh calon, kemudian juga disertai dengan bukti-bukti portofolionya, baru kemudian kita membuat tahapan berikutnya, wawancara. Nah, tentu saja tidak semua mata kuliah unit kompetensi itu harus misalkan wawancara. Mungkin aja ada beberapa yang langsung diminta mendemonstrasikan. Tapi mungkin ada baiknya wawancara itu karena untuk mengklarifikasi, meminta penjelasan lebih detail tentang portofolio yang disampaikan. Nah, ini tentu saja kita harus menyiapkan formulir wawancaranya. Nah, ini juga nanti menjadi bagian dari bimbingan teknis untuk menyusun perangkat asesmen. Tentu saja juga kita harus menyiapkan formulir asesmennya, baik itu yang formulir lisan, formulir tulis, formulir demonstrasi. Kalau minta demonstrasi, itu tentu saja kita harus menyiapkan instruksi kerjanya, harus membuat job sheet-nya, harus menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakannya untuk demonstrasi. Harus menyiapkan juga daftar periksa observasinya. Nah, semua itu nanti akan dibahas sekali lagi pada saat hari-hari bimbingan teknis ini, mungkin hari ini dan juga besok. Kan? Bagaimana menyiapkan semua perangkat ini. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah apabila nanti setelah ini semua ternyata masih ditemukan kekurangan bukti, kita masih belum bisa memastikan bahwa seorang itu telah memenuhi atau CP-nya bisa direkognisi, CP formal dan non formal yang bisa direkognisi, maka berikanlah kesempatan kepada calon itu untuk mengumpulkan bukti tambahan. Jadi bisa mengumpulkan bukti tambahan, barangkali itu perlu waktu sehingga diberikan kesempatan. Kecuali kalau memang tidak ada lagi bukti tambahan, maka kita bisa memutuskan apakah direkognisi atau tidak. Nah, ujung-ujungnya nanti adalah perolehan kredit tadi. Jadi karena tadinya tidak ada SKS, tidak ada kredit, kemudian menjadi atau memperoleh kredit, sehingga kita sebutnya perolehan kredit. Jadi ini yang penting nanti, jadi mungkin nanti dalam 2 hari ini akan dilakukan bimbingan dan pelatihan. Tadi Bu Ana sudah menyampaikan di awal mengisi formulir-formulir yang jumlahnya banyak. Nah, mungkin nanti akan ada beberapa yang disederhanakan. Nah, karena itu formulir yang ada di Perdirjen Belmawa itu sebetulnya contoh saja. Jadi contoh itu bisa saja kita modifikasi. Yang penting adalah tidak menghilangkan substansinya, gitu kan. Jadi nanti kalau ada jumlah sekian formulir, maka itu perlu diupdate, ya Bu Ana. Diupdate kembali, terus kemudian yang mungkin nanti beberapa yang kelihatannya duplikasi, mungkin Pak Deta akan memberikan pengarahan bagaimana cara membuatnya nanti mengisinya, gitu kan. Baik, saya kira itu yang menyangkut masalah asesmen tadi. Jadi, nah kalau kita lihat tahapan di asesmen tadi, tentu saja mulai dari self assessment itu seperti apa, gitu kan. Jadi self assessment itu
adalah kita menyediakan formulir evaluasi diri. Jadi formulir evaluasi diri itu umumnya bentuknya seperti ini, umumnya gitu kan. Ini bukan harus begini, bukan. Tapi umumnya sebagai contoh seperti ini. Karena kalau kita lihat nanti di berbagai perguruan tinggi mungkin aja bisa beda. Tapi pada dasarnya selalu akan menyatakan ini nih. Memberikan arahan tentang pernyataan atau pertanyaan yang merupakan indikator kinerja atau juga kriteria untuk kerja gitu kan, untuk suatu capaian pembelajaran mata kuliah atau untuk suatu kompetensi pada unit-unit kompetensi. Disebutnya dengan kriteria unit kerja, ada elemennya, ada kriteria unit kerjanya kalau di lembaga sertifikasi profesi gitu ya. Nah, misalnya saja di dalam pernyataan itu, ini pernyataan betul. Saya selalu menggunakan alat pelindung diri untuk bekerja secara aman di tempat yang ditentukan sesuai peraturan. Nah, di sini kan sebetulnya sebentar ada gangguan dulu, sebentar terganggu. Mohon maaf. Nah, saya selalu menggunakan alat pelindung diri untuk bekerja secara aman di tempat yang ditentukan sesuai peraturan. Sebentar. Maaf, udah gangguan. Jadi ini saya selalu menggunakan alat pelindung diri untuk bekerja secara aman di tempat yang ditentukan sesuai peraturan. Nah, respon calon bagaimana? Kalau itu mah saya juga setiap hari seperti itu, gitu kan. Di kantor tidak pernah ada kejadian yang namanya kejadian kecelakaan kerja. Perusahaan kami sudah mencanangkan zero accident. Ini kan bagian dari mata kuliah K3 misalnya. Maka mahasiswa atau calon tadi, bukan mahasiswa calon tadi yang ingin masuk ke perguruan tinggi melalui RPL mengatakan ya. Terus kalau gitu harus ada buktinya dong, karena kan asesmen itu adalah mengumpulkan bukti. Kalau dia mengatakan iya, maka tentu saja harus ada bukti. Nah, buktinya bisa saja bentuknya kodenya KS lah, kita berikan kode gitu. Diberi nomor, karena nanti bukti itu banyak sekali mungkin untuk berbagai indikator kinerja di sini, berbagai kriteria kinerja. Ini kriteria kinerja untuk satu mata kuliah bisa sampai 10, bisa 5, bisa 12, dan sebagainya. Nah, kemudian ini diurutkan, diberi nomor, supaya nanti mudah melihatnya. Jadi kalau nanti asesor memeriksa, hasil yang dikumpulkan ini oleh calon ini, maka kita bisa dengan mudah melihat, oh ternyata yang statement ini buktinya adalah nomor ini, itu ada nomor 12. Karena mungkin saja yang namanya sertifikat kompetensi itu ada banyak. Sertifikat kompetensi tentang apa, sertifikat kompetensi tentang apa, sehingga harus diberi nomor supaya kita mudah mencarinya. Itu nanti diarahkan oleh penasihat tadi, bagaimana cara mempersiapkan bukti untuk melengkapi formulir evaluasi diri. Nah, kemudian kalau nanti asesor memberikan suatu penilaian, bisa saja memberikan penilaiannya, oh ini valid, gitu kan, valid lah. Terus kemudian oh ini ternyata asli nih, asli itu artinya dapat dipercaya ini bukti-bukti ini, bukan dikarang-karang gitu kan. Terus kemudian terkini, oh ini masih bisa ditelusuri, belum lama ini buktinya itu. Kemudian mungkin memadai atau tidak itu mungkin nanti bisa dilihat, oh ya sudah cukup memadai bukti ini untuk yang membuktikan tentang tadi ini, tentang klaim ini. Sehingga ini semua memudahkan kita nih untuk melihat. Nanti kalau seluruhnya terpenuhi,
maka tentu saja kita bisa menyatakan bahwa punya potensi untuk bisa direkognisi kan. Tapi sekali lagi ini mungkin agak berbeda untuk yang di LSP. Kalau LSP biasanya ini supaya juga nanti jangan berbeda atau jangan menjadi bingung gitu Mas ya. Di LSP itu biasanya kalau melihat formulir evaluasi diri bahwa semua ini harus diisi dan harus betul semua, harus ya semua. Tapi kalau saya menyarankan, ini juga saya lihat di beberapa praktek di beberapa perguruan tinggi di luar negeri, di Australia juga begitu, tidak harus ininya 100% semua itu terpenuhi dengan ya, tulis dengan ya. Karena logikanya seperti kalau kita menguji mahasiswa juga seluruh mata kuliah, satu mata kuliah kan tidak seluruhnya kita munculkan di dalam pertanyaan tertulis atau pertanyaan lisan. Paling dari sekian materi itu mungkin hanya 70%-nya, terutama yang core-nya aja. Terus dari situ juga nanti kan dari semua pertanyaan yang ada dalam ujian itu, misalkan ujian akhir semester atau ujian tengah semester, tidak harus semuanya benar, tidak harus 100. Nanti kalau harus 100 berarti kan semua mahasiswa tidak akan ada yang lulus, karena harus semua 100. Mungkin yang lulusnya hanya 1-2 saja. Sehingga panduan ini pun berlaku di asesmen RPL ini. Jadi paling tidak mungkin 60% atau 70% dari seluruh indikator ini dijawabnya ya, maka dia akan memiliki potensi untuk bisa kita rekognisi. Meskipun nanti harus dibuat lagi lebih lanjut, diyakinkan lebih lanjut lagi dengan wawancara atau dengan ujian tulis atau untuk demonstrasi. Nah, saya akan berikan contoh saja ini bagaimana membuat suatu formulir evaluasi diri. Nanti Pak Deta mungkin akan menyampaikan lebih detail, tapi nanti umumnya ini saya memberikan contoh aja karena mungkin nanti Pak Deta memberikan contohnya agak sedikit berbeda, tapi pada dasarnya tidak akan jauh dari substansinya. Pertama itu begini, saya akan memberikan contoh yang jadi referensi itu adalah mata kuliah. Tapi saya satu lagi nanti akan memberikan contoh yang referensinya itu adalah unit kompetensi. Karena ini akan agak beda antara istilah mata kuliah dengan unit kompetensi. Dua-duanya adalah referensi. Unit kompetensi biasanya digunakan untuk pendidikan tinggi vokasi. Tapi kalau di Indonesia pendidikan tinggi vokasi tidak menganut ini. Hanya ada beberapa yang menggabungkan antara unit kompetensi dengan mata kuliah. Tapi tetap yang munculnya adalah mata kuliah bukan unit kompetensi. Tapi kalau misalkan di LSP, karena ternyata pendidikan berbasis kompetensi atau competency based education and training gitu yang di Australia dilaksanakan vokasi itu di CBAT betul, itu sudah diadopsi oleh pihak Kemenaker yang semuanya auditnya atau akreditasinya itu melalui BNSP ya. Nantinya adalah yang menyelenggarakannya adalah lembaga sertifikasi profesi LSP. Jadi LSP itu menggunakannya unit kompetensi mata kuliahnya. Disusun berdasarkan Lego gitu kan. Jadi bertumpuk unit-unit kompetensi yang bertumpuk. Jadi sertifikat 1 unit kompetensinya hanya sekian 6 misalnya. Sertifikat 2 nanti ditambah lagi, sertifikat 3 ditambah lagi, sertifikat 4 ditambah lagi, sertifikat nanti diplom itu nanti ditambah lagi di atasnya aja numpuk seperti bata. Tapi berbeda dengan mata kuliah kan. Di mata kuliah kita nyusunnya piramid bentuknya. Jadi kalau misalkan lulus tahun pertama itu tidak mendapatkan kualifikasi ya. Karena itu nanti merupakan fondasi untuk katakanlah diploma 3. Fondasi untuk diploma 4. Fondasinya agak berbeda-beda. Mungkin itu diberikan di awal-awal tahun gitu kan. Hanya akan utuh kualifikasi itu kalau menyelesaikan seluruh kurikulum gitu kan. Nah, berbeda dengan unit kompetensi. Kalau kompetensi itu nanti untuk
tahun pertama, misalkan yang 1 tahun, nanti bisa diberikan sertifikat 1. Unit-unit yang dipelajarinya atau yang lulusnya adalah sekian unit gitu kan. Nah, sehingga saya harus jelaskan di sini di dalam menyusun formulir evaluasi diri juga didasarkan pada 2 hal itu. Jadi bisa mata kuliah, bisa unit kompetensi. Ini perlu saya jelaskan memang supaya tidak nanti keliru. Jadi di dalam praktek nanti, karena ini menyangkut teknis, nanti akan bingung kalau tidak dijelaskan di awal. Jadi kenapa misalkan saya berikan contoh ini? Karena kita akan berhadapan dengan 2 tadi. Kalau di BNSP kita akan melihatnya ini bukan mata kuliah tapi unit kompetensi. Tapi kalau di lingkungan pendidikan tinggi pasti kita akan ininya mata kuliah. Nah, indikator-indikator ini tentunya atau kriteria-kriteria ini didasarkan pada mata kuliah kalau kita pegang mata kuliah. Kalau unit kompetensi referensinya pada kriteria unjuk kerja untuk setiap unit kompetensi. Nah, contoh saja ini misalnya. Untuk mata kuliah kimia umum 1. Capaian pembelajaran mata kuliahnya, atau kalau dulu adalah tujuan instruksional khususnya, menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental kimia, menjelaskan struktur atom dan konsep massa, menjelaskan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian mahasiswa atau calon bisa mengevaluasi diri sendiri, apakah sangat baik, apakah baik gitu kan, buktinya apa, terus kemudian jenis dokumennya apa yang disampaikan. Nah, ini contoh formulir evaluasi diri yang untuk mata kuliah. Kalau unit kompetensi agak berbeda. Ini misalnya contoh adalah prepare working solution. Jadi unit kompetensi untuk menyiapkan larutan standar kalau dalam titrasi di kimia itu. Maka unit-unit di sininya adalah agak berbeda nih. Kriteria unjuk kerja unit kompetensinya ini bisa diambil kalau di SKKNI untuk BNSP, untuk LSP maka diambil dari unit kompetensi yang ada di SKKNI. Nah, kemudian ini sama aja modelnya seperti itu. Jadi ini contoh-contohnya. Nah, setelah itu maka kita langsung masuk ke asesmen berikutnya, asesmen lisan, tulis, dan seterusnya. Terus juga selesai di sini demonstrasi, praktek demonstrasi. Jadi formulir-formulir itu nanti disiapkan, termasuk sampai ke praktek demonstrasi. Udah selesai tadi untuk asesmen yang kita sebut dari CP non formal, informal ke formal. Terus kemudian yang berikutnya adalah CP formal ke formal. Nah, kalau ini saya kira tidak terlalu banyak saya harus menjelaskan, karena ini sebutnya dengan ekivalensi. Kita bisa melihat dari transkrip kan, transkrip akademik dari calon itu dari perguruan tinggi asal, terus kemudian juga mungkin nanti masih bisa kita dari silabusnya harus ada transkrip akademik itu. Mungkin juga bukti-bukti lain yang harus ditanyakan ke dosen asalnya atau ke perguruan tinggi asalnya. Yang penting bahwa kita memperoleh data yang banyak untuk bisa membuat ekivalensi learning outcome coverage dari mata kuliah itu. Nah, saya sih menyarankan untuk melakukan ekivalensi itu jangan satu persatu mata kuliah, tapi dilakukan secara kelompok atau blanket disebutnya. Blanket assessment. Jadi ini contohnya adalah mata kuliah yang ada di salah satu program studi. Kalau ini contohnya adalah di pendidikan tinggi vokasi, sedangkan yang ini adalah yang pendidikan tinggi berorientasi vokasi, University of Applied Science. Nah, yang ini dikemasnya dalam unit-unit kompetensi, yang ini dikemasnya dalam bentuk mata kuliah. Nah, kalau dibuat blanket assessment, maka kita akan melihat contohnya ini. Ini ternyata kalau di ekivalensi dengan mata kuliah ini kurang, hanya 50%. Kalau nilai 1X ini 25%, 50%. Wah, nggak mungkin kita rekognisi. Tapi ternyata begitu dilihat ada unit kompetensi lain, oh ternyata juga isinya ini, sehingga jadi 3. Sehingga kalau kita totalkan 75%. Nah, kalau kita mensyaratkan ekivalensi ini 75%, maka ini bisa direkognisi 2 mata kuliah ini menjadi 1 mata kuliah. Begitu pula nanti kalau misalkan yang ini misalnya, ini adalah 1 mata kuliah di sini, ternyata ada 2 mata kuliah di sini.
oh ternyata ini tidak bisa nih. Mungkin ini harus ditambah nanti. Kalau ini misalkan hanya 2. Untuk bisa jadi 3 mungkin kita harus mencari bukti lain lagi. Nanti bisa saja ini dicarikan bukti juga digabungkan dengan yang dari pengalaman kerjanya. Apakah bisa mendukung ini atau tidak supaya ini bisa jadi 3. Nah saya kira dengan blanket assessment itu akan lebih mudah kita, lebih fleksibel dan lebih akurat itu di dalam kita membuat ekivalensi mata kuliah tadi. Nah kemudian dari hasil asesmen yang formal ke formal, kemudian yang non formal informal ke formal, kemudian dijadikan satu, gitu kan? Yang satu namanya transfer SKS, yang sudah perolehan SKS dijadikan satu. Nah inilah nanti jumlah SKS yang diakui, yang direkognisi, yang nantinya kalau di praktek di kita itu harus dimasukkan ke PD Dikti. Di PD Dikti nanti kalau seseorang terdaftar untuk mengikuti suatu program studi, nanti aneh kan kalau misalnya tiba-tiba dia hanya ikutnya 50 SKS, padahal S1 itu misalnya 144 SKS misalnya. Loh kok dia 50 SKS ngikutinnya? Kok berarti 50 SKS untuk 1 tahun lebih aja sudah lulus ya? Nanti kan agak ada pertanyaan. Maka di PD Dikti semua mata kuliah yang ada di program S1 tadi, program di prodi tadi harus diisi ya, seluruh mata kuliahnya, termasuk juga nilainya. Nah, sekarang bagaimana persoalannya nilai itu dimasukkan? Tentu saja nilai yang diperoleh dari pusat ini, ya perolehan kredit maupun yang ini, itu harus dimasukkan. Ini nanti kan transfer SKS juga ada nilainya. Mungkin nanti secara teknisnya ada masalah di sini juga, karena bisa saja terjadi nanti kesulitan ketika perguruan tinggi asalnya atau prodi asalnya itu akreditasinya hanya C, sementara prodi tujuannya adalah A. Apakah kita juga akan memindahkan nilai tadi menjadi A juga? Nah, itu permasalahan berikutnya kan. Nah kalau di luar negeri nggak masalah, karena nilai yang dimasukkan itu adalah nilai CT aja misalnya, credit transfer. Jadi tidak ada nilainya, tapi CT. Tapi di kita mungkin ada masalah, sehingga kita harus menentukan berapa nilainya yang credit transfer tadi. Nah keduanya yang ini juga sama nih. Di luar negeri itu hanya RPL disebutnya, hasil dari asesmen ini. Tapi di kita, karena PD Dikti mengharuskan ada nilai, maka tentu saja semua asesmen tadi harus ada nilainya. Bagaimana cara menentukan grade-nya? Mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D? Tentu saja nanti diserahkan kepada asesor. Nah, hal inilah asesor nanti harus bisa secara membuat judge gitu, membuat penilaian mana yang A, mana yang B, mana yang C. Tentu saja dari hasil asesmen demonstrasi, bisa dari hasil asesmen portofolio, bisa juga dari hasil asesmen wawancara. Makanya harus ada nilainya. Nah nilai-nilai itu nanti diisikan di PD Dikti. Tapi harus disertai dengan bukti. Artinya buktinya cukup apa? Tidak usah harus hasil penilaian yang dimasukkan di PD Dikti. Yang dimasukkan adalah SK penetapan perolehan kreditnya saja atau SK penetapan transfer kreditnya saja. Mungkin yang nanti yang ditandatangani oleh dekan atau ditandatangani oleh ketua prodi, itu yang dimasukkan datanya ke PD Dikti. Sehingga nanti ketika mahasiswa itu lulus, semua transkripnya penuh mata kuliahnya. Meskipun yang bersangkutan hanya mengikuti 50 SKS di perguruan tingginya. 1,5 tahun sudah selesai misalnya. Tapi semua nilainya ada di situ. Dilengkapi dengan tadi bukti tadi. Bukti diupload dengan SK-nya saja yang diupload di PD Diktinya. Jadi sudah sangat jelas di sini kan. Jadi semua bukti itu atau semua hasil asesmen tadi semuanya didaftarkan di PD Dikti. Baik, saya kira itu yang utama dari proses asesmen. Nanti mungkin lebih detailnya dengan Pak Deta gitu kan. Hanya saya mengingatkan saja kepada perguruan tinggi nanti yang akan melakukan atau melaksanakan RPL ini harus tetap memperhatikan masalah penjaminan mutunya. Ada suatu panduan
atau guideline dari literatur yang disebut dengan 6 langkah menuju penjaminan mutu pelaksanaan RPL yang bermutu. Yaitu langkah pertama adalah memberikan informasi gitu kan, atau memberikan penjelasan tentang proses RPL secara luas dan transparan. Artinya informasinya dijelaskan. Bisa berbentuk selebaran, bisa berbentuk tulisan gitu kan, yang dibagikan, bisa juga disediakan di dalam laman perguruan tinggi masing-masing. Yang keduanya adalah memberikan informasi tentang persyaratan yang diperlukan untuk setiap proses RPL itu. Terus kemudian nomor 3 adalah memberikan penjelasan tentang proses asesmennya, metode asesmen dan kriterianya seperti apa. Terus yang keempat adalah melakukan penilaian individu untuk merekognisi CP tadi. Jadi dilakukan penilaian individu untuk memperoleh CP tadi, merekognisi CP tadi. Dan yang terakhir adalah memberitahukan hasil asesmen kepada calon tadi. Jadi itu diberitahukan tercapai atau tidak tercapainya, terus kemudian apakah yang bersangkutan keberatan atau tidak. Makanya nanti di Padeta akan disampaikan ada istilah nama, nanti ada formulir untuk istilahnya formulir sanggah. Jadi nanti apakah dia menerima hasil asesmen itu atau tidak gitu kan. Atau dia misalkan tidak, saya ini akan tambah lagi nanti buktinya supaya saya bisa lulus ini gitu kan, di situ nantinya memberitahukan hasil asesmennya. Dan yang langkah terakhir menyiapkan saran untuk tindak lanjutnya bagaimana. Jadi ini langkah-langkah dalam proses proses RPL gitu kan, termasuk penjaminan mutunya. Nah, kemudian saya hanya mengingatkan saja ke para peserta, para hadirin semua, saya sering melihat gitu kan ada beberapa terminologi yang sering juga tertukar. Nah ini mohon nanti dibaca dengan baik atau diperhatikan dengan baik. Lihat saja beberapa referensi. Apa yang dimaksud dengan kerangka kualifikasi itu? Apa sebetulnya KKNI itu? Apa sama dengan SKKNI atau tidak? Apa yang dimaksud dengan SKL, standar kompetensi lulusan? Apa hubungannya dengan RPL? Apa hubungannya KKNI tadi dengan RPL gitu kan? Bagaimana prosedur RPL itu? Bagaimana asesmennya? Bagaimana penjaminan mutunya? Nah, umumnya ini perlu dipahami dengan baik antara KKNI, SKKNI, SKL, dan RPL. KKNI juga kalau kita lihat ada dua nih, ada yang namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, tapi ada juga yang disebut dengan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Ini agak beda, sama-sama KKNI. Apalagi dengan SKKNI, ini sama sekali jauh. KKNI dengan KKNI yang nama di banyak beredar di Kementerian Tenaga Kerja yang berupa kerangka kualifikasi kerja nasional Indonesia, itu sebetulnya KKNI yang kualifikasi kerja. Kalau kita lihat KKNI tapi singkatan dari kualifikasi kerja nasional Indonesia, itu sebetulnya tidak jauh berbeda atau diambil dari SKKNI ini. Jadi tidak sama dengan istilah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kalau kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu hanya ada satu di Indonesia. Di seluruh dunia juga sama. Setiap negara hanya memiliki satu KKNI. Jadi kalau ada KKNI bidang, itu berarti bukan kerangka kualifikasi bidang, tapi yang namanya kualifikasi kerja bidang industri apa. Gitu. Nah ini semua mohon dipahami dengan baik. Nah saya berdasarkan pengalaman gitu kan, saya ingin tidak terlalu harus sosialisasi. Saya sebetulnya sudah membuat satu buku yang ini namanya Kerangka Kualifikasi Nasional dan Rekognisi Pembelajaran Lampau. Nah ini silahkan apabila nanti ingin memperdalam, saya tidak menganjurkan. Ini yang berminat misalkan untuk mempelajari lebih dalam, karena kalau misalkan ingin membaca literatur cukup panjang, tapi saya sudah mencoba menyimpulkan dari 60 referensi ya, dari 60 jurnal, saya coba rangkumkan di sini, sehingga ini akan lebih mudah. Mudah-mudahan teman-teman, audiens yang berminat bisa lebih memahami, karena ini sangat penting itu pemahaman tentang ini, sehingga saya mencoba membuat
atau menulisnya dalam suatu buku. Mohon maaf nih, saya bukan promosi, bukan. Mohon maaf, tapi hanya memberitahukan saja bahwa saya telah membuat suatu tulisan yang menjelaskan tentang semua tadi KKN, SKKI dan sebagainya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti apabila ada yang ingin diklarifikasi, yang ditanyakan, mungkin kalau panitia memberikan kesempatan sebelum nanti Pak Deta memberikan bimbingan lebih teknis, mungkin saya akan menyiapkan waktu untuk berdiskusi dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan dalam menyampaikan materi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.